Authentic communication. Hari ini kita ngobrolin tentang authentic communication. Tentunya kalau kita bicara komunikasi, teman-teman udah sering dengar, udah sering sering sekali mungkin belajar atau bahkan sudah praktek lah setiap hari pasti kita berkomunikasi karena people cannot not communicate ya. Orang itu nggak bisa nggak berkomunikasi. Nah, masalahnya seringkali kita mengalami hambatan-hambatan di dalam komunikasi. Apakah ketika orang itu akhirnya salah memahami apa yang kita maksud, atau mungkin komunikasi yang kita sampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau mungkin hal-hal yang lain. Bahkan hampir semua permasalahan itu terjadi karena adanya miskomunikasi. Dan ya, hampir semua persoalan juga bisa diselesaikan dengan komunikasi. Tapi tidak banyak orang yang menggunakan komunikasi sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama-sama. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin beberapa teman yang baru bergabung ya. Perkenalkan, nama saya Kodri Siregar, founder dari Kata Daya Communication School ya, dan juga sebagai founder dari PT Kuanta Utama Indonesia. Dan hari ini kita akan sama-sama ngobrolin tentang bagaimana sih komunikasi kita jadi lebih efektif ya. Oke. Nah, nanti kita bisa lanjut lagi obrolannya via chat, bisa juga nanti via sosial media ataupun dari channel lainnya yang bisa kita gunakan ya. Nah, teman-teman, Anthony Robbins, seorang top motivator dari Amerika, mengatakan bahwa cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri tentunya itu bisa menentukan kualitas kehidupan kita. Maksudnya kayak gimana sih? Ya, kira-kira ada yang bisa kasih pendapat nggak? Apa sih maksud dari yang disampaikan oleh si Anthony Robbins ini bahwa ternyata cara kita berkomunikasi itu bisa mempengaruhi, bahkan kata Anthony Robbins ini sangat menentukan nih kualitas kehidupan kita. Komunikasinya bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Yuk, siapa yang mau kasih pendapat boleh silahkan. Kira-kira ada yang ingin kasih pendapatnya tentang apa yang dikatakan oleh Anthony Robbins ini. Boleh apa saja yang terlintas dalam pikiran teman-teman. Silakan. Open mic-nya boleh. Kak Yulia boleh. Kak Bintang boleh. Bang Fadli Akbar silahkan. Via chat juga nggak apa-apa. Silakan. Atau Kak Yulia dulu. Sudah open mic. Silakan. Hmm, maaf ya Bang, soalnya ini lagi ya sama bocil-bocil, jadi saya tutup layarnya Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. eh Maksudnya apa namanya, cara komunikasi kita dengan orang itu mempengaruhi kualitas kita, itu maksudnya ketika kita berkomunikasi dengan orang kan berarti kita memposisikan orang itu seperti apa gitu. Dan ketika kita memposisikan seperti apa, berarti kan itu memberi nilai tersendiri bagi kita. Jadi kalau kita misalnya selengean buat menghadapi orang, berarti ya kita selengean gitu. Kualitas kita ya seperti itu. Tapi ketika kita menghormati orang, kita memposisikan orang seperti layaknya gitu, berarti kita punya posisi yang bagus gitu di mata orang. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang, ya begitulah kualitas kita gitu, Bang. Oke, good. Kalau tadi kata Anthony Robbins itu juga sangat berpengaruh kualitas komunikasi kita kepada diri kita sendiri, kira-kira gimana maksudnya? Ya, kalau misalnya kan kita kan sering menyalahkan diri kita gitu kan, menyalahkan diri kita, aduh kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Ya berarti kan kita menilai diri kita yang nggak bagus gitu. Tapi ketika kita misalnya kita berbuat salah gitu, atau kesilapan, oh iya aku mungkin hari ini salah, berarti aku bisa untuk belajar lagi. Berarti kan gitu udah istilahnya menaikkan kualitas diri kita di mata kita sendiri gitu Bang. Jadi bagaimana kita memperlakukan diri kita, itu kan berarti kualitas kita seperti itu. Seringkali kan kita menyalahkan diri kita kalau kita buat kesalahan sedikit. Ini pasti ini gitu. Aku bodoh kali gitu. Jadi kita aja menilai diri kita negatif, apalagi orang gitu Bang. Oke, keren banget Kak Yule ya. Kasih plus dulu dong buat Kak Yule ya. Boleh teman-teman kasih tombol reaction-nya. Mantap ya. Yes, saya setuju dengan Kak Yulia. Teman-teman yang lain gimana kira-kira? Setuju? Setuju ya? Setuju. Oke. Bang Bang Fadli kira-kira ada tambahan nggak? Uh, Hampir sama dengan Kak Yuli tadi Bang. Ya, cara kita berkomunikasi dengan orang itu ya menentukan bagaimana sikap orang itu juga terhadap diri kita sendiri.
Begitu pula dengan diri kita sendiri yang berkomunikasi dengan diri kita sendiri, walaupun tidak langsung kita berkomunikasi lewat mulut, tapi melalui hati, itu juga dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang. Yes, keren banget Bang Fadli ya. Kita kasih juga dong tombol reaction-nya. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong buat Bang Fadli ya. Ya, teman-teman, keren banget tadi yang dikatakan oleh Kak Yulia sama juga dengan yang disampaikan oleh Bang Fadli tadi ya. Benar sekali ya. Ternyata kata Antino Robin ini tadi bahwa cara kita berkomunikasi kepada orang lain, cara kita berkomunikasi kepada diri kita sendiri, itu benar-benar bisa mendeterminasi, bisa menentukan kualitas kehidupan kita. Seperti yang tadi disampaikan Kak Yulia, ketika kita berbicara dengan orang, kalau kita bicaranya asal-asalan, ketika kita berkomunikasi dengan orang banyak informasi palsu, kita sering berbohong, atau ketika cara komunikasi kita itu yang mungkin tidak sesuai dengan norma-norma ataupun melanggar etika, ya orang akan menilai kita ya seperti itu gitu ya. Ketika orang menilai negatif kepada kita, maka kualitas kehidupan kita, kualitas bisnis kita, kualitas relasi kita, kualitas kerjasama yang kita bangun dengan orang lain, apakah itu dengan tim kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita, dengan mitra bisnis kita, itu akan negatif pula. Ya, persis juga seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa ketika kita berkomunikasi kepada diri kita, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Ya, kita bicara kepada diri kita itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita bicara kepada orang lain. Bisa kebayang setiap hari kita ngomong sama diri kita sendiri, setiap hari kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, tapi komunikasinya adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang justru membuat kita menjadi tidak berdaya. Maka itu sangat berpengaruh. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita ada bahas itu ya. Kita bicara tentang identitas diri, kita bicara tentang self-talk, kita bicara tentang bagaimana kita eh, membangun inner voice ya, bagaimana kita membangun sebuah pembicaraan kepada diri kita sendiri ya, bagaimana kita bisa membangun sebuah belief dalam diri kita sendiri. Nah, itu dari bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kalau kita ngomongin tentang komunikasi, teman-teman, ya, tentunya adalah tentang bagaimana caranya kita bisa menyampaikan informasi kepada orang, ya, dari kita kepada orang lain, informasinya, pesannya sampai kepada mereka. Nah, di sini kita bukannya sekedar bicara tentang komunikasi yang biasa, ya. Bahkan mungkin teman-teman sudah sering kalau bicara komunikasi tentang bagaimana caranya kita mengolah kata-kata kita, bagaimana mengolah bahasa tubuh kita, bagaimana mengolah intonasi suara kita, ya. Ini kita bicara lebih daripada itu. Kita bicara tentang authentic communication. Kalau ngomong tentang authentic communication, apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Bang Fadli dulu dong, boleh? Atau Mas Adi, boleh? Sharing pendapatnya, kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman tentang authentic communication? Kenapa ini penting kita ambil jadi pembahasan kita di episode ke-7 ini? Kira-kira menurut teman-teman apa? Silakan. Kalau yang mau kasih pendapat via chatting juga boleh, nggak apa-apa. Kalau yang mau langsung ngobrol bareng kita, silakan. Kayaknya masih masih malu-malu nih yang lain. Atau masih sambil beraktivitas ya. Nggak apa-apa, sambil dengerin ya. Tapi kalau yang masih di jalan, hati-hati. Kalau otentik itu apa otentik? Kalau kita Keaslian, Bang. Keaslian. keaslian, oke, sip, keaslian ya. Nah, kita bicara authentic communication berarti ada dua kata nih, ya, ada dua frase di sini. Ada dua kata. Yang pertama authentic, asli, genuine, ya, bukan sesuatu yang palsu. Kalau sekarang tuh fake gitu katanya ya. Nah, dan dia real dan dia itu nyata. Itu namanya authentic, ya, Kak. Bagaimana keasliannya tadi itu ya. Nah, kalau communication ya udah jelas nih teman-teman udah paham betul bagaimana kita menyampaikan sesuatu ya, informasi atau kata Mas Adi yang komunikasi yang jujur ya kan, kemudian kata Mas Noah itu khas hanya miliknya seseorang, yes itu otentik. Nah, tepat teman-teman semuanya, authentic communication inilah nanti yang akan membuat komunikasi kita, kehadiran kita itu betul-betul bermakna, betul-betul genuine, betul-betul real, betul-betul asli, betul-betul unik, betul-betul jujur gitu ya, yang itu nanti akhirnya ternyata berdampak kepada kualitas komunikasinya dan juga berdampak kepada bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita berada di dalam satu tim, bagaimana kita membangun kualitas tim kita. Kalau kita berada di dalam sebuah bisnis, ketika Anda berjual, ketika Anda berhubungan dengan
supplier, ketika Anda berhubungan dengan para customer gitu ya. Bagaimana kualitas komunikasi Anda atau bahkan mungkin produk atau brand Anda itu betul-betul bisa diterima ya. Nah, kenapa ini harus genuine? Kenapa harus real? Kenapa harus jujur? Kenapa harus asli? Ya, emang kalau nggak otentik, kenapa? Ya, kira-kira kenapa teman-teman? Kenapa sih authentic communication ini menjadi penting nih buat teman-teman? Kok Nggak dibuat-buat ya, Bang? iya, kenapa yang nggak dibuat-buat? Kenapa yang bukan kosmetik gitu ya? Cosmetic communication. Ini menjadi penting nih. Komunikasi yang nggak dibuat-buat, komunikasi yang alami, yang apa adanya, komunikasi yang real kita, yang khasnya kita. Ini penting banget nih dalam sebuah komunikasi. Kenapa kira-kira? Biar orang nggak muak, Bang. Biar orang nggak muak. Karena sekarang udah terlalu banyak yang kosmetik gitu ya. Iya, untuk memberikan rasa nyaman untuk orang lain. Yes, Mas Padli. Agar suatu saat di depan tidak ada konflik, Mas Adi. Oke, apalagi kira-kira? Ya. Nah, kenapa nih kalau Mas Padli memberikan rasa nyaman untuk orang lain? Wah, bikin hidup lebih tenang. Kenapa nih Mas Nowo nih? Yang otentik ini kenapa saya bisa bikin tenang nih? Menarik juga nih ya, memberikan rasa nyaman tadi hampir mirip ya untuk orang lain agar di depan nggak ada konflik gitu ya. Ya, kadang-kadang banyak orang yang akhirnya demi mencapai tujuannya dia melakukan segala macam cara sehingga akhirnya memoles sana sini dengan memberikan cosmetic communication gitu ya, yang dia nggak real, yang nggak otentik dan bahkan terkesan palsu sehingga menutupi hal-hal yang harusnya disampaikan. Gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang akhirnya nanti di ujung-ujungnya membuat komunikasinya akhirnya rusak, gitu ya teman-teman. Nah, authentic communication ini ya adalah ketika teman-teman berkomunikasi, ketika kita berkomunikasi dengan orang dengan otentik, kita betul-betul membawa diri kita penuh apa adanya hadir ketika kita berkomunikasi pada orang. Pikiran kita, perasaan kita, semua eksperiensi kita, pengalaman kita, itu betul-betul hadir kita berikan kepada orang yang kita ajak bicara. Orang yang kita ajak berkomunikasi. Baik itu komunikasinya langsung, tatap muka, secara offline, ketemu darat, ya, kopdar, atau mungkin yang secara online, virtual, seperti kita ini. Ya. Walaupun tentunya ya komunikasinya ini berjarak, komunikasinya ini mungkin berbeda ruang dan waktu, kalau seandainya ini nggak otentik, nggak real, nggak genuine, tentunya pesannya nggak akan sampai dengan sempurna ya. Nah, ketika kita memberikan sebuah pesan dengan cara yang sangat-sangat respect ya, bagaimana kita respect kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Yulia tadi ya, bagaimana kita menilai diri kita sendiri itu ternyata juga nanti bisa terrefleksi kepada bagaimana orang menangkap pesan tentang diri kita gitu ya. Nah, ketika kita jujur, ketika kita menyampaikan pesan itu sesuai dengan apa yang fakta yang ada gitu ya, dan kita benar-benar fokus untuk memperhatikan orang, memberikan memberikan respect kepada orang, maka orang juga akan mau menerima kita, orang akan juga mau mendengarkan kita, dan ini akan nantinya membuat kita menjadi lebih percaya diri ya. Kalau kata Agim, apa nggak capek seumur hidup pakai topeng? Yes, iya. Nah, seringkali kalau kita nggak otentik itu seperti kayak hidupnya kayak pakai topeng gitu ya. Nah, capek kita akhirnya nggak memunculkan wajah kita aslinya itu seperti apa sebenarnya. Nah, tentunya wajah asli yang ingin didengar, wajah asli yang mau didengar orang itu wajah asli yang seperti apa gitu ya kan. Nah, teman-teman, authentic communication itu adalah ketika kita bisa menyampaikan sebuah pesan itu dengan clear, dengan penuh empati, dan di situ masuk ada unsur trust yang sesuatu yang bisa dipercaya. Maka kalau seandainya komunikasi itu nggak ada unsur trustnya, nggak ada unsur kejujurannya, kata Mas Adi tadi ya, nggak ada honesty di situ, kita menyampaikan sesuatu itu memang hanya sekedar kamuflase, hanya sekedar bagaimana kita untuk mencapai tujuan kita, tapi dengan mengabaikan fakta-fakta yang ada, kemudian kita berusaha untuk menutup-nutupi sebuah pesan, itu maka unsur trust-nya itu nggak terpenuhi. Begitu juga pesannya sengaja dibikin supaya apa orang akhirnya nggak clear, buat orang jadi bingung, dan kita nggak berempati dengan situasi yang ada. Ini sangat sangat menghambat dalam sebuah proses komunikasi. Ya, maka penting sekali buat kita semuanya, teman-teman, untuk bisa betul-betul tahu nih, ya siapa sebenarnya
orang yang kita ajak bicara, siapa orang yang sedang kita hadapi. Dengan berempati artinya kita memahami sepenuhnya audiens kita, ya. Kita betul-betul tahu permasalahannya mereka. Kalau seandainya Anda mau jualan, Anda punya produk, Anda punya brand, Anda ingin mengkomunikasikan produk Anda kepada mereka, maka Anda harus berempati kepada customer. Anda harus tahu betul masalah mereka apa. Anda harus tahu betul apa yang mereka inginkan, apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka. Bagaimana mereka memandang produk Anda. Ini penting, ya. Kalau dalam komunikasi di kantor, kira-kira, ya, dengan teman-teman Anda, dengan atasan Anda, dengan bawahan Anda betul-betul mengenal mereka, ya, betul-betul merasakan apa yang mereka rasakan sehingga Anda bisa mengambil sebuah sebuah pesan, ya, sebuah kesan bahwa Anda memang peduli kepada mereka. Kemudian komunikasi itu kan menyampaikan pesan, maka pesannya itu harus clear, harus jelas, ya. Pesannya itu memang betul-betul harus bisa dipahami sesuai dengan, ya, kadar pemahaman orang yang Anda ajak bicara. Dan pastikan di situ nggak ada unsur tipu-tipunya, nggak ada unsur untuk menjebaknya, ya, benar-benar kita tulus membangun sebuah komunikasi berdasarkan trust tadi itu. Ya, nah dari sini teman-teman kita nanti akan bicara lebih lanjut, lebih dalam, ya, tentang bagaimana kita bisa melakukan proses authentic communication itu dengan mudah, ya. Namun sebelum itu saya pengen tahu nih buat teman-teman, pengalaman teman-teman nih, kira-kira ada nggak sih yang pernah ngalamin ketemu orang yang nggak otentik gitu? Dan ketika Anda pernah merasakan itu, apa perasaan yang muncul pada saat itu? Dan permasalahan apa yang terjadi ketika komunikasi dengan orang-orang yang komunikasinya itu nggak otentik? Boleh dong, curcol-curcol dikit, silakan. Siapa yang mau share duluan? Kalau customer service itu Bang yang bekerja di front office gitu, itu apakah termasuk komunikasi yang tidak otentik Bang? Karena kan dia memang harus berlaku sesuai SOP perusahaan Bang. Yes. Teman-teman pernah nggak ketemu sama CS gitu kan? Customer service, atau misalnya ada yang telemarketing kayak gitu. Terus ngomongnya by script kayak gitu. Kesel nggak dengernya? Kalau saya dengerin kayak robot gitu ya. Ah, ini nanti kita ngobrol sama Mas Adi nih. Mas Adi punya experience luar biasa. Beliau expert di bidang itu ya. Kira-kira kalau ada teman-teman itu berhadapan dengan customer service yang nada suaranya datar, template, kayak gitu ya. Nyaman nggak sih berlama-lama komunikasi dengan mereka? Yuk, pengalaman jujur kita aja nih. Yang lain, nanti sebelum kita ke Mas Adi, nanti Mas Adi bisa sharing nih. Gimana caranya beliau nanti bisa, ternyata customer service juga nggak harus template gitu ya, nggak harus robot gitu ya. Kalau saya pribadi, ketika ketemu sama kayak gitu, ditawarin, misalnya ada telemarketer atau customer service, nada suaranya, cara bicaranya, itu datar-datar aja, itu saya males. Saya langsung minta maaf ya Mbak, ini saya lagi nggak tertarik, langsung ini saya matiin. Kemarin juga baru sempat ngobrol juga sama apa, lagi teleponan gitu apa, di telepon gitu maksud saya, ada orang yang ngomongnya CS-nya nadanya template gitu. Ya akhirnya dia kesel sendiri karena saya jawabnya juga nadanya template. Jadi saya jawab dengan nada seperti nadanya dia, dianya kesel tuh gimana tuh? Jadi itu kan kalau teman-teman lihat customer service atau telemarketer itu nawarin kan nada mereka kayak gitu kan. Dan ketika kita jawabnya seperti itu juga, ternyata dia kesel loh. Berarti kan harusnya dia sadar nih, audiensnya juga ternyata customernya juga nggak mau kalau ditanya kayak gitu. Ya, jadi kalau saya misalnya kemarin juga beberapa teman-teman yang sempat jadi, saya pernah diundang beberapa kali untuk jadi trainer di perusahaan telekomunikasi di CSCS itu, saya nggak nyaranin yang kayak gitu ya, karena ya kita sebagai customer ngerasain bahwa kalau kita ngomong sama orang yang kayak gitu, ya itu kayak kita ngomong sama robot. Walaupun mereka punya SOP ya, tapi dia kan harus munculkan manusianya gitu, unsur manusianya, karena customernya bukan mesin. Kita jadi kayak jawab mesin, kayak kayak nerima mesin penjawab kayak gitu. Nggak tahu, mudah-mudahan di sini teman-teman ada yang bisa connect dengan para petinggi-petinggi perusahaan-perusahaan yang punya CS-CS kayak gitu, bisa kontak ke Kata Daya deh supaya CS-nya bisa sales lebih tinggi lagi. Saya mau tanya Mas Adi nih, beliau expert di bidang ini ya. Sharing-sharing dong tentang pengalaman gimana sih sebenarnya kalau kita berkomunikasi yang itu ada SOP-nya, ada template-nya, tapi tetap ada unsur manusianya. Karena kalau kayak nggak kayak gitu nanti bisa diganti sama AI, bisa diganti sama robot. Mas Adi, boleh dong sharing pengalamannya? Iya, terima kasih Coach Odi. Jadi, eh,
menurut pengalaman saya untuk customer service itu, dulu kan saya melalui telepon dan juga frontliner, tapi lebih banyak pengalaman selama hampir 3 tahun itu melalui telepon. Itu memang berevolusi, Coach. Memang saya masih ingat tuh sekitar tahun-tahun pertama awal itu memang semuanya template dan SOP itu kaku. Jadi kita tuh ada kertas, misalnya kita menjawab dulu kan saya di Indosat. Itu kita harus sesuai dengan kertas itu dan anehnya itu bukan aneh sih, uniknya penilaian setiap telepon kita kan di record. Itu kalau kita melenceng sedikit dari kalimat yang ada di kertas itu kita ada pengurangan nilai gitu untuk ada kredit poin kita berkurang gitu. Jadi misalnya selamat siang Bapak dengan Bapak siapa itu harus tepat dengan sesuai dengan kalimat yang ada di kertas. Kita lebih dikit atau berkurang dikit itu berkurang kredit poinnya. Kemudian mulai masuk tahun kedua itu mulai berevolusi lebih istilahnya lebih manusiawi. Kemudian masuk ke tahun ketiga itu saat mulai muncul tren customer customer service excellence. Nah, itu kemudian SOP itu hanya sebagai patokan. Selanjutnya kita berkomunikasi seperti biasa. Jadi kita hanya kita hanya SOP itu yang jawaban itu hanya digunakan eh, ketika hal-hal teknis, tapi yang lainnya kita seperti biasa. Seperti pengalamannya seperti itu, Coach Udi. Kemudian untuk nada, kemudian untuk nada itu kita memang ada kayak treatment. Jadi untuk customer service itu kalau kalau tangga nada kita ada di tangga nada mi, do, re, mi. Nah, nah itu makanya standar. Makanya kalau kita bicara dengan customer biasa do, re, mi, selamat siang Bapak Ibu dengan ini. Nah, itu salah satu tekniknya seperti itu. Pengalaman saya seperti itu, Coach. Terima kasih. Keren banget, luar biasa. Kasih plus dulu dong buat Mas Hadi ya. Nah, teman-teman ya, ternyata berevolusi terus. Makin ke sini, ternyata orang tuh makin 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 dekat dengan teknologi, itu justru makin pengen manusiawi gitu ya. Dan saya lupa itu brandnya apa di luar negeri itu customer service-nya itu KPI-nya malah kalau semakin lama dia bisa ngobrol dengan customernya, nilainya makin bagus tuh, gitu ya. Karena akhirnya customer itu bisa curcol gitu. Nah, dari situ mereka bisa dapetin customer experience, bisa dapetin apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer, apa sih yang jadi masalahnya dia, apa sih yang jadi keinginannya dia gitu ya. Nah, tapi kita nggak lagi ngebahas itu ya sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan bisa juga jadi pembelajaran buat kita semuanya. Intinya adalah ketika kita benar-benar bisa hadir, berempati tadi itu ya, dan pesannya itu clear, kita betul-betul hadirnya jujur, kita betul-betul genuine, itu ternyata sangat berpengaruh kepada kualitas komunikasi kita, terutama respon audiensnya kepada kita. Gitu ya. Bagaimana audiens itu menerima pesan kita, itu penting. Oke, thank you tadi Kak Yulia udah picu kita, trigger kita untuk kita diskusi ya. Mungkin teman-teman yang lain silakan, ada yang mau nambahin pengalamannya? Selamat bergabung buat teman-teman yang baru gabung ya. Ada Mbak Khofifah, Pak Tegen, silahkan. Mungkin ada yang mau join. Tadi kita udah ngobrolin tentang kenapa sih kalau kita ketemu sama orang yang pernah, atau teman-teman pernah nggak sih berkomunikasi dengan orang yang nggak otentik gitu. Dan kalau ketemu dengan orang yang komunikasinya nggak otentik, itu kira-kira apa yang teman-teman rasain? Otentik itu adalah genuine, asli, yang jujur, yang nggak fake gitu ya, yang real gitu. Nah, kalau ketemu orang yang nggak seperti itu, kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Yuk, boleh kasih pengalamannya dong. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan petualangan kita sedikit lagi. Ini di sesi terakhirnya. Kita akan bicara tentang bagaimana sih kita supaya bisa berkomunikasi itu ya eh, benar-benar otentik ya, sehingga kita punya punya kekhasan sendiri, kita bisa punya keunikan sendiri ya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Apa yang perlu kita lakukan agar supaya orang benar-benar mengenal kita ya dari kualitas komunikasi kita dan akhirnya itu bisa berdampak kepada pencapaian dari tujuan yang kita harapkan dari komunikasi itu. Ya. Nah,
Teman-teman, tadi seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan semuanya, ya, bahwa ketika kita berkomunikasi, kita itu betul-betul harus ya menunjukkan siapa kita, gitu ya kan? Kita harus menunjukkan eh, keunikannya kita, ya, keasliannya kita, gitu. Nah, ketika kita bisa menemukan itu, maka kualitas komunikasinya akan semakin semakin mudah, gitu ya. Nah, pertanyaannya nih sekarang, kira-kira kalau kita ingin mengkomunikasikan kepada orang lain, berarti kan kita harus tahu dulu nih keunikannya kita nih apa nih? Kita ini siapa nih? Sebenarnya di pertemuan sebelum-sebelumnya ini kita udah ngebahas nih, ya, tentang bagaimana positive identity itu. Nah, sebelum ke situ, walaupun kita nggak ngebahas positive identity lagi, kira-kira teman-teman, kalau teman-teman mendeskripsikan diri teman-teman sendiri sebagai seseorang, sebagai seseorang yang, gitu ya, kira-kira teman-teman ini adalah orang yang seperti apa? Bisa nggak kira-kira? Boleh dong? Kalau mau dideskripsikan dengan chat boleh, dengan ditulis boleh. Saya misalnya nih, saya adalah eh, Kodri, saya adalah orang yang seperti apa, ya. Mau kata sifat apapun yang dimasukkan di situ silakan. Saya adalah orang yang easy going, saya adalah orang yang asik, saya adalah orang yang kalau ketemu sama orang lain saya bisa menyampaikan sesuatu dengan apa adanya atau apapun itu, ya. Kalau teman-teman bisa tuliskan itu, silakan dituliskan di chat. Kalau teman-teman mau langsung sampaikan, silakan langsung disampaikan. Yuk, kenapa ini penting? Karena pertanyaannya justru adalah kita kenal diri kita sendiri nggak? Jangan-jangan kita nggak kenal diri kita sendiri. Silakan, boleh ya? Karena seperti biasa di setiap episode di webinar aku bicara, kita terlibat aktif 100% ya, supaya proses pembelajarannya lebih efektif. Bang Fadli, saya adalah orang yang ceria dan agak canggung kalau bertemu dengan orang baru. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, ada lagi? Ya, Kak Yulia, silakan. Eh, saya orang yang ini Bang, yang terlalu ramah gitu. Jadi orang mendeskripsikan saya tuh so aktif gitu. Saya pernah ngobrol sama orang tuh sampai nggak berhenti-berhenti. Orang yang ngobrol sama saya udah sampai kelelahan gitu Bang. Sampai saya bilang sok aktif, you are sok aktif katanya gitu. Jadi saya tuh cerewet katanya gitu Bang. Oke, ya, sip. Thank you, Kak Yulia. Ya, kalau Mas Nowo, saya easy going yang aslinya pendiam, seperti gong yang tidak akan bicara kalau tidak disapa. Ya, dipukul dulu baru bunyi gitu ya. Ya, 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 keren, keren. Sip, yang lain. Siapa lagi? Nah, oke, berarti kita udah mengenali diri kita sendiri ya. Kita udah nyadarin diri kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Ya, bagaimana sih caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan otentik? Tadi kita udah tahu apa itu komunikasi yang otentik. Kemudian kita udah tahu apa sih yang terjadi kalau seandainya kita nggak otentik, bagaimana orang merespon kita. Kita juga udah tahu kenapa itu penting. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan otentik. Oke, nah saya akan share lagi satu slide buat teman-teman semuanya, terakhir untuk mempermudah kita belajar bersama. Nah, mudah-mudahan bisa bisa terlihat ya. Oke, nah di sini kita akan bahas sama-sama. Yang pertama adalah be aware, be passionate, be present, be consistent, be caring, be genuine, be clear. Nah, kita akan bahas satu-satu nih ya. Be aware nih maksudnya apa nih kira-kira teman-teman? Kenapa sih supaya otentik ini kita perlu aware, kita perlu sadar betul ya. Sadar betul siapa kita, apa yang kita mau sampaikan, kita betul-betul tahu bahwa kita sedang berkomunikasi dengan siapa, ya, kita betul-betul harus bisa mengerti kalau saya ngomong begini, nanti dampaknya apa buat orang lain. Karena seringkali orang ketika dia ngomong, dia nggak sadar tuh akibat dari apa yang dia akan katakan itu, ya, yang ngomong-ngomong aja gitu ya, walaupun maksudnya ya saya kan ngomong apa adanya, betul ngomong apa adanya, tapi akibat dari kita ngomong apa adanya itu ternyata bisa memicu keributan yang lebih besar. Nah, itu artinya kita nggak aware. Otentik itu bukan berarti terus apa adanya kita ceplos-ceplos gitu ya. Seringkali orang memahami bahwa ya saya kan ngomong apa adanya gitu, terlalu lugu, bukan lugu sebenarnya, tapi ya emang dia nggak ngerti bahwa kalau dia berbicara begini nanti resikonya akan begitu, atau mungkin bisa jadi dia nggak mau tahu. Nah, otentik itu bukan berarti terus kita bisa ngomong seenaknya kita aja karena ya
Ini kan gua, terserah gua dong mau ngomong apa. Bukan begitu authentic communication, ya. Artinya adalah ketika kita betul-betul ingin menampakkan keunikan kita ingin menyampaikan sebuah kebenaran, kejujuran, tetapi awareness-nya juga harus kita munculkan. Self awareness dari kualitas yang kita sampaikan tadi itu kira-kira akan memberikan respon apa, memberikan dampak apa, ya. Dan kita juga harus bisa sadar bahwa setiap komunikasi yang kita sampaikan belum tentu orang lain akan menerima atau memahami seperti yang kita pikirkan, ya. Persepsi kita tentunya bisa jadi nggak sama dengan apa yang menjadi persepsinya orang lain. Nah, kemudian yang kedua, be passionate. Nah, ketika kita berbicara tentang sesuatu, pastikan kita passionate, pastikan kita betul-betul antusias, pastikan kita betul-betul punya emosi yang positif nih tentang apa yang kita sampaikan. Nah, antusiasme ini menjadi sangat penting sekali, ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu itu dengan jujur, dengan apa adanya, dan betul-betul dengan totalitas, ya, dengan semangat yang bukan menggebu-gebu, tapi benar-benar kita itu punya rasa dengan apa yang kita sampaikan itu, ya. Menyampaikan sesuatu itu karena kita memang benar-benar pengen pesan ini sampai demi sebuah tujuan tertentu. Ya, ini adalah yang kita maksud dengan be passionate. Setelah kita aware dengan apa yang kita sampaikan, kita aware dengan kualitas respon yang nanti akan muncul atau akibat yang akan muncul, kita juga harus be passionate. Kita berkomunikasi itu dengan antusias. Karena energi antusiasme ini menular. Energi antusiasme ini memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita komunikasinya dengan malas, kita komunikasinya dengan nggak bergairah, orang juga akan merespon kita dengan cara yang sama pula. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Be present. Ya. Banyak orang yang ketika komunikasi, sekarang apalagi zamannya handphone gitu ya, sambil ngobrol kita malah dia sibuk main HP. Badannya di sini tapi pikirannya entah kemana-mana. Maka itu nggak menunjukkan autentik komunikasi, ya. Nah, ketika kita betul-betul hadir penuh di situ, ya, kita betul-betul merasa bahwa orang yang kita hadapan kita ini, orang yang kita sedang hadapi ini, orang yang kita sedang ajak bicara ini adalah orang yang memang penting bagi kita pada saat ini. Kita hadir di situ menyampaikan sesuatu dan kita juga mendengarnya secara aktif. Kita betul-betul melihat dia, mendengar dia dan merasakan kehadirannya di sini. Itu yang dimaksud dengan be present. Be aware, ya. Yang kedua tadi apa? Be passionate, dan yang ketiga be present. Kemudian yang keempat adalah be responsible. Ketika kita menyampaikan sesuatu tadi, ini kan gua ya gini orangnya. Ya gua sampaikan apa adanya aja. Nah, pastikan bahwa Anda juga bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Komunikasi kita itu bisa jadi disetujui atau nggak disetujui oleh orang lain. Tetapi ya kita bertanggung jawab terhadap semua statement-statement yang kita sampaikan. Kita betul-betul tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa kita pertanggungjawabkan, ya. Dan kita betul-betul bisa, yang ke berikutnya adalah apa tadi? Ya, be konsisten, ya. Dengan apa yang kita katakan itu. Kalau Anda pelin-pelan, Anda mencela-mencela, sebentar ngomong A, sebentar ngomong B, ya. Apa tadi? Pagi dele, sorenya tempe. Anda ngomong sebentar-sebentar berubah-berubah, orang nggak bisa pegang omongan Anda, ya. Orang kita itu hanya dipegang dari kata-katanya kita. Kalau kita sebentar-sebentar berubah-berubah, hubungan kita akan terganggu karena orang anggap kita nggak jujur. Orang anggap kita nggak punya pendirian, ya. Maka pastikan ketika Anda ingin betul-betul otentik, konsisten dengan apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda katakan, ya. Dan Anda betul-betul bisa caring. Apa itu maksudnya caring itu? Ya betul-betul peduli dengan apa yang kita sampaikan. Betul-betul kita empati kepada orang yang kita ajak bicara. Betul-betul kita merasakan apa yang dirasakan. Seperti kita membangun sebuah komunikasi yang hangat, memahami apa isi pikirannya, walaupun mungkin kita berbeda pendapat, ya, tetapi kita menghargai orang yang berbeda pendapat dengan kita. Itu yang kita maksud dengan caring, ya. Dan pastinya kawan-kawan, ya, semuanya itu harus genuine, ya. Genuine itu artinya kita betul-betul punya keunikan sendiri, itu asli dari kita, ya, benar-benar menyampaikan sesuatu itu secara jujur, yang itu adalah dari rasa kita sendiri, yang empati kita yang kita tunjukkan kepada mereka,
yang nggak melupakan prinsip-prinsip yang di atasnya tadi, dan semuanya harus disampaikan dengan clear, ya, semuanya harus disampaikan dengan jelas. Nah, inilah cara bagaimana kita supaya meningkatkan kualitas komunikasi kita menjadi otentik, ya, yang harus sadar penuh, ya, akan akibat dan juga respon yang kita terima. Kita be passionate, kita betul-betul bersungguh-sungguh dengan antusias yang tinggi, dengan perasaan yang bersemangat ketika berkomunikasi dengan orang, dan pastikan itu kita hadir penuh di situ, mendengarkan penuh, ya, hadir penuh, hadir utuh, pikiran, perasaan, jiwa kita, hati kita, fisik kita, semuanya ada di situ. Kita anggap orang yang kita ajak bicara adalah orang yang sedang penting bagi kita pada saat ini. Kemudian kita konsisten dengan apa yang kita sampaikan, nggak pelin-pelan, nggak berubah-berubah, ya, sesuai dengan, ya, yang kita sudah pegang tadi sebagai sebuah pesan yang kita ingin sampaikan. Dan kita pastikan bahwa kita caring, kita berempati kepada orang, kita paham betul situasinya, kita mengerti perbedaan yang mungkin akan terjadi, dan kita menghargai perbedaan-perbedaan dari komunikasi kita, perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Dan kita lakukan itu dengan genuine, penuh dengan kejujuran, penuh dengan niatan, intensi yang positif, ingin membangun hubungan dengan orang, dan pastikan pesan itu tersampaikan dengan sangat jelas. Inilah langkah-langkah yang teman-teman bisa lakukan agar supaya kualitas komunikasinya menjadi lebih otentik, dan itu akan berpengaruh kepada kualitas komunikasi kita, dan insya Allah juga akan berpengaruh pada kualitas kehidupan kita.